Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kantor Kia Group. Hari bergerak menuju siang, di mana seluruh staf kantor masih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Kedatangan seorang pria yang berjalan santai dengan setelan piyama berhasil menyita perhatian semua orang. Ada yang berbisik, ada yang hanya menatap dari kejauhan, dan tampak pula beberapa staf yang membungkukkan kepala tanda hormat saat berpapasan. "Selamat siang, Tuan," sapa salah satu staf dengan ramah. "Di mana bos kalian?" Tanpa menjawab sapaan itu, dengan santai ia bertanya kepada dua pria yang menyapanya. "Bos." Mereka saling menatap satu sama lain dengan bingung mengapa pria berpiyama itu menanyakan keberadaan sang bos, padahal sebenarnya dirinya lah pemilik perusahaan itu. "Kan Anda bosnya," ucap salah satu pria. "Maksudku, pimpinan kalian di mana?" "Oh, Pak Dimas sedang keluar, ada rapat penting. Tapi Nona Anita ada di atas, bos." Ia tampak mendengus sambil menatap pintu lift dengan kesal. "Ya sudah, aku mau menemuinya." "Baik." Anita terlonjak saat pintu ruangannya terbuka secara tiba-tiba. Wanita dengan tatapan tajam layaknya elang itu lantas bangkit dari duduknya, menatap pria yang berjalan dengan songong ke hadapannya. "Wah, ajaib sekali kau kemari setelah sekian purnama. Jangan bilang kau mau bekerja lagi," sindir wanita itu ketus. Menatap kakak angkatnya dari ujung rambut ke ujung kaki, mengumpat dalam hati atas kelakuan kakaknya yang selalu semaunya sendiri. Zian menggeser secari kertas ke hadapan Anita, lalu menatapnya dengan mengintimidasi. "Baca itu, kau yang memberi perintah botak untuk menculik Hana, kan?" tuduhnya dengan keyakinan yang tak terbantahkan. "Sekarang katakan padaku, kemana perginya mereka?" Meskipun tatapan kakak angkatnya sangat mengintimidasi, namun rupanya tak cukup mampu untuk menakuti wanita itu. Bahkan ia sangat santai memasukkan berkas-berkas ke dalam map yang telah dibubuhi oleh tanda tangannya. "Kenapa tanya aku? Bukankah Evan menitipkan sebuah surat untukmu?" "Tapi dia tidak memberitahu kemana mereka pergi. Dia hanya bilang di tempat pertama kali bertemu." "Memangnya di mana pertama kali mereka bertemu?" Anita mengangkat bahu, tersenyum tipis menatap Zian. "Mana aku tahu. Kau benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan melaporkan kelakuanmu ini pada suamimu. Kau sudah bekerja sama dengan botak untuk menculik seseorang." Anita melebarkan kelopak matanya setelah mendengar ancaman mematikan itu. Ia lantas menatap Zian dengan kesal. "Mereka akan ke Istanbul," jawabnya dengan pasrah. Hana membuka mata secara perlahan ketika tidur lelapnya terganggu oleh sosok tangan yang terus menjelajahi wajahnya dengan gerakan lembut. Kelopak matanya berkerut ketika cahaya dari jendela terasa menyilaukan mata. Pun dengan pandangannya yang masih memburam, yang kemudian secara perlahan mulai terlihat jelas. Hal pertama yang hadir di matanya adalah senyum di wajah suaminya, mata indah yang menatapnya penuh cinta dengan belayan lembut yang melenakan. "Kau sudah bangun?" Antara sadar dan tidak, Hana kembali memejamkan mata, hingga sekelebat bayangan di ruangan itu membuatnya tersentak dan refleks melebarkan mata. Ia baru menyadari tidak sedang berada di kamarnya. "Kita di mana?" Hana meneliti seisi ruangan asing itu. Sebuah ruangan yang tidak begitu luas,
namun sangat mewah dan menarik. Tempat tidur berukuran tidak begitu besar dengan cermin menggantung di dinding sehingga Hana dapat melihat pantulan dirinya. Ia masih mengenakan piyama semalam. Goncangan kecil di pembaringan membuatnya terlonjak kaget, lalu kemudian tersadar akan segalanya. Kita sedang di pesawat. Mata Hana melebar seolah tak percaya. Evan terkekeh melihat ekspresi Hana yang sangat menggemaskan baginya. Iya, aku meminjam jet pribadi Kia Group dengan sedikit memaksa, jadi mau tidak mau mereka meminjamkan padaku. Meskipun terkejut, tetapi Hana mencoba untuk menetralkan perasaannya. Ia meneliti suaminya yang tampak berpakaian santai, hanya celana jeans dengan kaos putih, tak seperti Evan yang biasanya. Lalu anak-anak bagaimana? Di mana mereka? Mereka di rumah. Maaf, aku tidak mengajak mereka karena ini akan menjadi perjalanan kita berdua saja. Ia membelai rambut Hana ketika melihat kekhawatiran di wajahnya. Tenanglah, mereka akan baik-baik saja. Lagi pula di rumah banyak yang menjaga. Memangnya kita mau kemana? Ke tempat pertama kali kita bertemu. Kau masih ingat malam pertama kita bertemu? Hana terdiam. Kenangan masa lalu berputar kembali di dalam ingatannya. Istanbul. Iya, bagaimana kalau kita memulai semuanya dari awal? Mungkin tak ada hal menarik dalam kehidupan seorang Hana Cabrera. 7 tahun lalu, ia hanyalah seorang gadis biasa dengan penampilan sederhana, berasal dari sebuah keluarga dengan masalah cukup rumit dan kerap mendapatkan ketidakadilan dari keluarga sendiri, membentuknya menjadi seorang gadis keras kepala dan pemberontak. Siapa sangka sebuah pesta topeng yang diadakan untuk merayakan kelulusan seniornya di kampus menjadi awal pertemuan dengan seorang pria asing. Pertemuan yang diawali dengan sebuah permusuhan. Malam ini segala kenangan itu terulang kembali, namun dengan cara yang lebih baik, menutup kenangan buruk dengan kenangan baru yang manis. Hana melangkah dengan anggun dalam balutan dress berwarna navy. Sebuah topeng membingkai mata dan menyamarkan wajahnya. Pandangannya berkeliling ke setiap sudut ruangan dengan pencahayaan temaram itu. Hana lantas berdiri di antara para wanita yang juga menggunakan topeng, memperhatikan satu persatu memasuki lantai dansa dengan pasangannya masing-masing, meninggalkan Hana seorang diri dalam keheningan. Tak jauh dari tempat Hana duduk, tampak seorang pria dengan penampilan mempesona berjalan ke arahnya. Perpaduan kemeja dengan jas semi formal membalut tubuh sempurnanya. Tanpa meminta izin, ia menarik kursi dan duduk di meja yang sama. "Hai," ramah pria itu menyapa, menunjukkan senyum di balik topeng yang menutupi sebagian wajahnya. "Hai," Hana membalas dengan datar, lalu membuang pandangan ke arah lain. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa tidak asing denganmu, tapi kau terasa sangat asing bagiku." Pria itu pun tertawa kecil. "Kalau begitu, kita harus berkenalan." Ia mengulurkan tangan, namun Hana hanya menatap tangan yang menggantung di udara itu tanpa berniat menyambutnya. "Aku Ervan Malik Askara, tapi lebih sering dipanggil Evan. Boleh aku tahu namamu?" "Hana Cabrera," jawabnya dengan ketus. "Nama yang bagus, aku sangat senang berkenalan denganmu. Oh ya, apa kau sudah punya pasangan untuk berdansa?" "Aku kemari bukan untuk berdansa, jadi tolong tinggalkan aku." Evan menggelengkan kepalanya dengan raut sedikit kecewa. Hana baru saja mematahkan hatinya dengan penolakan.
Sayang sekali, sepertinya aku harus mencari pasangan dansa yang lain saja, padahal aku sangat ingin berdansa denganmu. Ketika hendak melangkah pergi, Hana menatap punggung tegaknya dengan ragu. Hei, Ervan Malik Askara, tunggu! Langkah pria itu seketika terhenti mendengar panggilan itu. Baiklah, kalau kau memaksa, lagi pula aku belum pernah berdansa sebelumnya, akan aku gunakan kesempatan ini untuk menginjak kakimu dengan sepatuku sebanyak yang ku mau. Evan membalikkan tubuhnya dengan tersenyum senang. Baiklah, Tuan Putri, lakukan sesukamu. Ia mengulurkan tangan dan Hana menyambutnya. Evan pun membawa Hana di antara banyak pasangan lain yang tengah berdansa. Tangan kokohnya melingkar erat di pinggang wanita itu. Tatapan mereka saling bertemu satu sama lain seolah akan tenggelam di sana. Ngomong-ngomong, kau masih sama seperti saat pertama kali aku melihatmu. Kau sama sekali tidak berubah, masih galak dan... Hana menatapnya dengan kelopak mata yang berkerut, membuat Evan teringat sesuatu. Ups, maaf, aku lupa. Kita kan sedang berperan menjadi orang asing yang baru pertama kali bertemu. Hana tertawa kecil. Kau benar-benar mau mengulang malam itu ya? Aku rasa kita perlu mengganti kenangan buruk itu dengan kenangan baru. Hana menatap Evan dengan penuh cinta, membuat laki-laki itu membenamkan kecupan di kening. Dengan malu-malu, ia bersandar di dada bidang Evan. Matanya terpejam saat menyesap aroma parfum laki-laki dari tubuh tegak itu. Sangat hangat hingga rasanya Hana tak ingin saat ini berlalu dengan begitu cepat. Musik mengalun dengan indah memanjakan telinga. Hana terlena dalam suasana romantis yang membawanya pada kenangan masa lalu. Apa yang kau pikirkan tentangku saat pertama kali bertemu? Tanya Hana. Kau gadis yang cukup menyebalkan dan sedikit angkuh. Selain itu, aku merasa kau adalah seorang pengacau. Kesal, Hana memukul dada Evan dengan kesal. Jadi itu yang kau pikirkan tentangku? Maafkan aku. Lalu kau sendiri bagaimana? Apa yang kau pikirkan tentangku di malam itu? Tidak ada, aku hanya merasa kau adalah seorang pria menyedihkan yang duduk seorang diri di sudut ruangan. Kau terlihat seperti seseorang yang sedang patah hati. Apa saat itu kau memang sedang patah hati? Evan terdiam, membuat Hana menatapnya curiga.